Untuk mendukung kesuksesan ini di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam. Dan ini akan memberikan fleksibilitas dalam waktu scheduling, ya, dalam berbagai macam interaksi melalui berbagai macam platform, dan juga memberikan fleksibilitas dalam bagaimana bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran tersebut. Berikut. Untuk slide terakhir saya adalah penting sekali dimengerti bahwa proses ini yang begitu sulit di masa krisis ini harus dilakukan secara gotong royong. Semua pihak, orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil harus bergotong royong untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini masih belajar, ya, masih melakukan pembelajaran. Tentunya tidak bisa 100% optimal, tapi ini membutuhkan benar-benar partisipasi masyarakat. Ini adalah yang terpenting dan terkunci. Kita butuh partisipasi orang tua. Kita butuh partisipasi layanan kesehatan dan berbagai macam masyarakat sipil untuk membantu memastikan bahwa anak-anak kita masih terus bisa belajar dengan sehat dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas penjelasannya mengenai penyesuaian kebijakan dalam SKB dan juga mengenai kurikulum khusus masa darurat. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari awak media. Mohon Mas Menteri bisa menjawab. Pertama dari jurnas.com yang menanyakan sampai kapan kurikulum darurat ini akan diberlakukan, kemudian bagaimana menjamin transisi kurikulum bisa berjalan mulus. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kurikulum ini sesuai dengan Permendikbud kita akan selama 1 tahun ajaran ke depan ini, ya. Dan kami akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apa yang bisa kita mungkin sempurnakan secara bertahap di kurikulum ini. Jadinya kesinambungan sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, ini mohon dipahami. Ini adalah sebenarnya kurikulum 2013. Tidak ada perubahan kurikulumnya, tapi ada penyederhanaan. Ada perampingan dari kompetensi dasar yang tadinya banyak sekali menjadi jauh lebih ramping dan fokus kepada yang esensial. Jadinya inilah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan. Nggak kedengeran Pak Ainun, di mute. Pertanyaan kedua dari Harian Waspada. Bagaimana bentuk sosialisasi dan pengawasan Kemendikbud terkait implementasi penyederhanaan kurikulum di masa pandemi ini, karena masih ada guru yang terpaku pada penyelesaian kurikulum dan membebani siswa. Ya, inilah alasannya kenapa kita membutuhkan suatu ketentuan yang lebih kuat, yaitu dengan Permendikbud yang lebih formal. Sehingga ini bisa memberikan kepercayaan diri bagi semua kepala dinas dan semua guru dan semua kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum darurat ini. Jadi ya secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita, kurikulum nasional kita. Dan jangan lupa, ini bukan kurikulum yang dipaksakan, ini adalah kurikulum opsi, alternatif yang bisa dilakukan. Kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini, itu juga tidak apa-apa. Ya, jadinya harapan kami dengan adanya Permendikbud ini, kita bisa menjawab berbagai macam keresahan guru mengenai legalitas untuk refocusing kepada yang paling esensial. Dari sisi sosialisasi,
kami Kemendikbud akan melakukan berbagai macam, saat ini kami juga sudah telah berkoordinasi dengan berbagai macam kepala dinas. Tapi akan kami kuatkan komunikasi kita kepada kepala dinas mengenai apa saja modul-modul ini, distribusi dan diseminasi modul ini, sosialisasi akan menjadi fokus kita. Tapi pengendalian dan implementasi terhadap satu yang tadi pembukaan pembelajaran tatap muka itu harus dilaksanakan oleh Pemda. Dan untuk yang pelaksanaan kurikulum darurat ini, kami di Kemdikbud siap dan berkomit menjadi pembantu kepala dinas untuk menafsirkan dan menurunkan berbagai macam penjelasan mengenai cara penggunaannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Sinar Harapan.net, yaitu mengenai dana BOS. Ada keluhan sekolah bahwa relaksasi dana BOS tidak mencukupi. Apa solusinya? Silakan Mas. Iya, kami juga banyak mendengar ada berbagai macam isu dengan ini. Tapi yang menurut saya banyak sekali juga masyarakat dan orang tua tidak mengetahui bahwa sebenarnya dana BOS itu bisa digunakan untuk bayar pulsanya murid-murid. Artinya pulsanya yang digunakan untuk murid, untuk orang tua itu bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan untuk membeli peralatan TIK, dan bisa juga dipergunakan untuk berbagai macam protokol kesehatan. Ini harus ditekankan agar semua komite sekolah mengerti dan saya meminta agar semua kepala sekolah juga menjelaskan bahwa diperbolehkan sesuai dengan diskresi kepala sekolah digunakan dana BOS untuk kuota dan untuk persiapan kesehatan dan juga untuk berbagai macam peralatan TIK untuk melaksanakan PJJ. Dan itu terus akan kami dorong sosialisasi kepada kepala dinas bahwa ini adalah 100% diperbolehkan seperti sudah yang kita keluarkan di surat edaran kita.